Shalom, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi bagi kita sekalian, salam sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita renungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Mei 2022. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana pada malam hari tadi ya Tuhan Engkau sudah memimpin menyertai tidur kami ya Tuhan, hingga pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan ya Tuhan untuk memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memaknai firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat memimpin kami, menyertai kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sekarang kami sudah siap membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Mei 2022 dengan judul Gerakan Perubahan. Lan bahasa Toraya, Pak Panata Mak Popembali. Pak Panata Mak Popembali. Perubahan memang menjadi warna dari suatu masa pemerintahan. Tentu jika kepemimpinan berganti, banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik. Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan jika pemimpin memiliki jiwa kejujuran dan kebenaran. Raja Yosia pada awal masa pemerintahannya diragukan oleh banyak orang. Hal tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda ketika diangkat menjadi raja. Kala itu,
Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja. Namun keraguan tersebut dijawab oleh Yosia pada tahun ke-8 pemerintahannya dengan melakukan suatu gerakan perubahan. Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Ia kemudian mulai mengerti tentang Allah dan kehendaknya. Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya, Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari berhala-berhala, mesbah berhala serta patung-patung dirobohkannya. Bukan hanya di Yehuda dan di Yerusalem, tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye, Efraim, Simeon, dan Naftali. Gerakan perubahan besar-besaran itu dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak Allah. Demikian pula dengan kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal yang bisa diubah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian pula ketika ada perubahan baik yang dikumandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Hendaknya kita dukung dengan baik. Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga, jemaat, masyarakat, lingkungan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kita semua memberi diri untuk bersama diubah ke arah yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Demikian renungan singkat kita edisi Selasa 24 Mei 2022. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memaknai, merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan kami yang Kau masih berikan kepada kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Engkau tuntun sertai ya Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan dalam melaksanakan aktivitas kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan sekarang kami siap melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Selamat pagi, Shalom.